Oke, kali ini kita balik lagi di acara Nat Stock Review punya Nat Garage. Kita akan mereview mobil Honda Accord VTL dengan kode bodi S86 tahun 2003. Untuk di bagian depan, gua tuh cuman ngeganti tipis-tipis doang. Kayak misalnya frame plat nomor pakai punya JDM original Honda. Terus habis itu lip bumper ini custom, kayaknya sih model-model Type R gitu buat Civic, cuman di custom untuk Accord. Gue beli ini di marketplace, di toko Ren beli ini. Habis itu gue pasang lagi fog lamp. Yang banyak orang nanya tentang fog lamp ini fog lamp apa bang? Jujur kalau ini fog lampnya punya S86 tapi yang versi limited itu udah ada fog lampnya gitu. Nah untuk di bagian lampu kebanyakan orang itu di sini kasih oren-oren kayak USDM, cuman gua kurang suka karena terlalu banyak aksen. Gua cuman bikin doang di sini ada apa ya, kayak cat marker gitu cuman dari shotlet. Terus cuman ngeganti juga headlamp pakai LED HB4 warna putih terang banget biar lampunya kalau misalnya gua pakai berkendara malam hari itu bisa terang, nggak nyusahin gitu. Untuk bagian samping gue cuman beli velg ini pakai replika Ozet Futura by JF Luxury dengan lebar 7,5 RT38, dibalut sama ban itu 225 45 ring 17. Gue pakai depan Continental ya, maklum lah ya budget pelajar, pakai ban-ban second copotan, masih kondisi bagus dengan fitment yang mungkin satu jari miring gini ya, untuk dipakai luar kota biar masih nyaman. Depan gua pakai pernya itu pakai per Mercy 202 dipasang di Accord S86. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kenyamanan berkendara. Mobil itu biar nggak terlalu mantul, biar masih bantingannya enak, masih rigid, masih oke lah dan nggak gesrot ya gitu. Terus gua juga pakai spacer di sini, pakai spacer tip yang ukuran 8 mili untuk bagian depan kiri dan kanan. Fungsinya untuk apa? Untuk ngejar ke fender sini ya, biar agak lebih rata lah gitu. Di bagian samping lainnya gua itu pasang kaca film 20% dari apa, warnanya kehijauan, mereknya Sun Protect. Ini adem kalau siang, kalau sore itu syahdu gimana, kalau malam juga masih terang. Itu fungsinya kaca film terang, dan memang kalau dilihat secara proteksinya mungkin orang bisa lihat ngintip dalam, cuman kalau berkendaranya lebih enak gitu. Terus di bagian sebelum ke velg lagi belakang gue pasang stiker kayak gini SOHC VTEC untuk apa ya, kayak ciri-ciri Accord yang udah dimodifikasi itu rata-rata sih pakai stiker-stiker gini biar lucu-lucuan aja. Di bagian belakang velgnya gue pakai lebar 8,5 ET38 juga. Cuman bannya beda nih sama depan. Yang ban belakang pakai 245 40 17. Kenapa pakai itu? Biar dapat kotaknya gitu. Dan di bagian belakang gua tuh nambahin spacer sekitar 8 ditambah 4 berarti 12 mm 1,2 cm untuk ngejar fitment segini. Terus dapat satu kelingking juga biar enak gak gesrot, dan si shockbreaker dan pernya gue custom juga biar lebih pendek dan enak juga dipakai. Yang per belakang itu gue pakai punyanya Yaris, per belakang Yaris yang lele ya. Untuk apa? Untuk bantingan lebih lembut. Terus gue pasang stopper juga, masih main pakai stopper busa depan belakang ya. Tuh sisanya sih bawaan standar lah. Yuk kita ke belakang. Nah di belakang ini gue pakein ductile. Ini juga dari toko Oren juga ya, custom. Biar lebih manis aja. Terus posisinya kan harusnya dia maju, gue pasang posisi agak mundur supaya lebih kelihatan aja daktilnya. Nah terus di bagian atas lihat ada kray ini fungsinya buat apa sih? Biar ke dalamnya nggak terlalu panas gitu. Ini selain gaya juga ada fungsinya juga biar nggak terlalu panas. Dan ini kray universal yang mungkin sekarang jarang banget orang itu dapat kray model kayak gini. Kenapa sih? Karena peminatnya banyak, stoknya juga sedikit gitu. Di bagian sini gue pasang itu ada plat nomor yang JDM juga, kayak bagian depan pakai Honda juga biar lebih apa ya, JDM banget lah gitu. Terus di bagian shock lamp
Kayak di sini gue pakai aksen-aksen warna pink kayak gitu. Supaya apa sih? Supaya kayak gimana ya, kayak hybrid zaman 2000-an awal deh gitu. Mobil ini masih original. Mobil jualan kita nih masih original. Setir masih ori, cuman minus ini doang nih, kurang bagus ya penyakitnya Accord S86. Entah kenapa ini nih bagian klakson airbagnya itu sering kayak gini, karena bahannya kita lihat tuh, bahannya sangat benyek karena mungkin bahan-bahan masih JDM ya gitu. Terus di sini gua pasang headnya net double din. Supaya apa sih double din? Pertama udah ada Bluetooth, terus kedua lebih apa ya, lebih enak lah dipandangnya. Meskipun gue memang suka tip CD, cuman kayaknya mobil tahun 2000-an kalau tanpa double din kurang nyetel juga ya gitu. Terus interiornya, joknya itu masih original, kulit masih bagus ya, bahannya masih oke, lumayan. Dari wood panelnya juga ini, terus ini masih oke. Nah, kenapa yang ini wood panel berbeda dengan VTI? Ini balik lagi, mobilnya adalah VTI. VTI itu pasti ininya kayu. Tapi kalau untuk masalah jok, bang, kenapa VTI ada yang joknya bludru? Oke, gue jelasin. Jok yang bludru itu keluarnya tahun 99 sampai 2001. 2002 2003 itu joknya udah kulit kayak gini. Yang VTI ya. Yang Accord generasi S86. Meskipun dia VTI atau bukan, tapi kalau yang tahun facelift dia pasti udah model kulit ini. Kalau yang pre-facelift masih fabric gitu. Terus di sini juga ada sedikit penambahan kayak misalnya ini doang ya, spion ini supaya lebih ala-ala 2000-an. Nah, yang yang bedain VTI dan VTIL, mungkin lo bisa lihat, bentar gua cobain dulu ya. Kalau misalnya VTI itu di sini masih putar-putar untuk naik turunnya, tapi kalau VTIL dia udah elektrik ya, dan elektriknya juga masih bagus, masih nyala, masih fungsi. Jadi lebih enak lah untuk posisi duduk dan posisi berkendaranya, untuk berbagai tinggi orang gitu, untuk pandangan ke depannya lebih luas gitu. Ya, oke, di bagian engine, mobil ini punya cc 2300 dengan kode mesin F23A. Udah VTEC-nya juga ngebuka di RPM 4700 ke atas, dia udah ngebuka, tenaganya enak, bensin juga irit. Kalau dibilang irit sih karena 2300-nya dalam perbandingan dalam kotanya 110, luar kota 113 114. Kita bilang irit, kategori irit. Kenapa? Karena dengan cc segini bisa dapat segitu sih, dan tahun segini itu spektakuler gitu. Untuk di bagian mesin ini dia udah ada kelebihannya gini nih. Dia udah ada kayak strut barnya gitu sendiri. Nah, ini yang buat mobil itu Accordnya lebih rigid. Karena kenapa Accord itu kebanyakan orang gak suka? Karena kurang rigid. Mobil itu dibuat nyaman. Cuman di VTIL ini S86 dibikin ada strut bar bawaannya. Meskipun nggak dari sini langsung ke situ, cuman seenggaknya mengurangi kelimbungan dari mobilnya gitu. Untuk mobil ini yang sudah diganti banyak banget, karena awalnya mobil ini adalah mobil pakaian kita untuk hunting, untuk mana-mana nganterin mobil dan mudik dan segala macamnya. Radiator udah baru pakai punya Koyorat, habis itu water pump baru punya Aisin, terus termostat juga udah dipasang pakai coolant original Honda. Terus habis itu kabel busi pakai punyanya Blue Fire original, lebih enak pembakarannya, apinya lebih bagus, lebih fokus. Terus engine mounting udah ganti semua. Paling itu aja sih, sisanya sih ya perawatan ganti oli, timing belt udah ganti juga, jadi udah siap pakai lah langsung gitu. Kita coba impresi berkendaranya seperti apa ya. Ada suara itu masih ada, ciri khasnya Accord ya. Sensor aman semua, AC juga dingin, ada climate controlnya tuh ya. Cuma udah nggak aktif sih ya, mobil tua lah udah pada nggak aktif. Kita coba ya impresi berkendaranya ya. Kopling cukup, AC dingin dan segala macamnya. Oh iya, lupa pakai seatbelt ya. Nanti di komen netizen kenapa nggak pakai seatbelt. Untuk pemakaian daily sih mobil ini enak banget ya, kacanya lega. Habis itu joknya juga
proporsional. Ini badan kesangkan dengan baik, di sini pinggangnya juga nggak pegel. Ada lumbar supportnya di sini. Ini buat lumbar supportnya. Suspensi pendek ini apa enak atau enggak? Coba kita coba ya. Tuh kan, masih nggak berguncang parah, masih empuk, enak. Coba kita ngobrol dulu ya, tes rasa berkendaranya seperti apa untuk di bejak-bejaknya gitu. Coba VTEC-nya ya. Hold dulu. Ya masih galak banget. Mesinnya sehat, nggak ada suara-suara kasar. Oh ya, kalau mau bejak-bejak saran ya buat mobil-mobil tua yang pakai kompresornya itu model piston biasa, bukan rotari. Kalau bisa dimatiin dulu deh si AC-nya biar kompresornya nggak gampang jebol ya. Gitu. Klakson masih nyala. Terus di sini sih, tuh ya kaki-kaki enak ya. Kaki enak, nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada gesot-gesot meskipun pendek. Kita tarik lagi dikit. Iya, kelihatannya naik ke 80 itu cepet banget. Itu masih gigi 2, tadi pas gigi 3. Ke 80 itu cepet banget. Nah, jadi untuk yang mau pakai Accord VTL recommended banget. Kenapa? Suspensinya enak, tenaganya enak, dibilang bensin boros juga nggak terlalu menurut kita, karena itu sebanding dengan tenaganya, sebanding sama kenyamanannya. Meskipun mobil ini udah dipendekin, tapi masih nyaman, masih enak. Tadi juga jalan juga kurang bagus juga, pas gua ngebejek, terbukti lah bahwa mobil ini meskipun pendek masih nyaman. Kita lihat radius putarnya ya, apakah sebaik itu atau tidak. Radius putar sih lumayan jauh ya, cuman dibanding Accord Maestro dan Cielo, ini radius putarnya lumayan loh, nggak seburuk itu gitu. Tuh ya, masih ya cuman 2 kali muter deh. Kalau Maestro bisa 3 kali sih Mas Cielo ya, karena mobil ini udah apa ya, S86 tuh dan lebih lincah buat daily dalam kota gitu. Sisanya paling apa ya pembahasan mobil ini ya. Ya dengan kita buka harga 86 juta, kalian bisa dapat mobil kayak gini, udah siap pakai, mobil siap tempur. Karena kenapa kita bilang siap tempur? Tiap hari mobilnya kita pakai dengan kilometer 141.000, pemakaian gua 173.000 kilometer. Sampai sekarang part udah banyak yang diganti, timing belt baru, radiator baru. Harusnya secara teknis mobil ini siap pakai jarak jauh ataupun tiap hari dipakai dalam kota untuk nemenin lo kerja, lo ngantor, lo sekolah, lo jalan-jalan main, lo hangout sama teman-teman lo di komunitas mobil. Itu nggak malu-maluin gitu, nggak yang takut mogok atau gimana gitu. Gua buka 80 juta nego. Kalau mau nego silahkan kontak yang ada di kontak person di deskripsi ya nanti ya. Sama kalau mau tanya-tanya jangan sungkan, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube. Itu nanti kalian tanya-tanya aja, kontak personnya semua ada atas nama Umar dan Edo gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini. See you, love you all.